Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danyarti, saya adalah CDP Kabupaten Buraya. Kali ini saya akan menampilkan bagaimana menjadi seorang coach. Semoga bermanfaat. Pagi, Bu. Pagi. Hari ini Ibu ingin mengajak kamu ngobrol. Apakah kamu ada waktu? Iya, Bu. Saya ada waktu kok. Baik. Hmm, Ibu mendengar cerita dari teman-temanmu. Katanya kamu dalam kelompok belajar selalu tidak bekerja sama. Apa itu benar? benar, Bu. Saya bingung, Bu. Mau cerita sama siapa. Tapi saya terima kasih banyak sama Ibu. Ibu mau meluangkan waktu untuk saya. Iya. Eh, Coba kamu cerita saja. Ibu sangat siap untuk mendengar cerita kamu. Kenapa kamu seperti itu? Karena sebenarnya saya malu dan tidak percaya diri, Bu. Oh, apa yang membuat kamu merasa tidak percaya diri? Saya merasa takut untuk berbicara di kelompok, Bu. Saya takut salah. Maksudnya kamu takut untuk bertindak saat diskusi dilaksanakan? Iya, Bu. Coba kamu ceritakan bagaimana proses diskusi tersebut. Prosesnya kami diberi alat atau media yang kemudian kami amati, kemudian kami saling bertukar pikiran untuk membuat LK yang dibagikan di setiap kelompok. Nah, ketika kamu diskusi tersebut, apa yang membuat kamu takut bertindak di kelompokmu? Hmm, saya hanya merasa takut saja, Bu. Malu juga sih. Apakah ada rasa selain rasa tersebut? Nggak Rasa ada, Bu. nggak ada ya? Kemudian apakah hubunganmu dengan teman-teman di kelas atau ketika kamu istirahat itu ada masalah? Nggak ada sih, Bu. Saya baik-baik saja. Teman saya juga baik-baik saja sama saya. Begitu ya. Apakah ketika kamu berdiskusi di kelompok, kamu diberi kesempatan oleh mereka agar kamu aktif? Iya, iya, Bu. Teman saya baik sekali. Mereka selalu berusaha dan memberi kesempatan kepada saya untuk aktif. Cuma saya aja yang malu, Bu. Gitu ya. Bagaimana reaksi guru melihat kamu di kelas saat diskusi? Kamu kan tidak aktif. Nah, apa reaksi gurumu terhadap kamu? Guru sih selalu memberikan saya semangat, Bu, agar saya bisa diskusi dengan baik. Gitu ya. Jadi, kamu merasa malu dan tidak percaya diri. Nah, apa yang sudah kamu lakukan selama ini untuk mengatasi rasa malu sehingga kamu tidak percaya diri tersebut? Apa yang kamu lakukan? Saya berusaha berlatih, berbicara di depan kaca, atau ketika duduk bersama teman di depan rumah. Saya juga berbicara sendiri, Bu. Hmm, Baik, kamu malu berbicara karena takut salah, dan kamu sudah berusaha berlatih berbicara sendiri di rumah seolah-olah kamu sedang bersama temanmu. Nah, menurut kamu, mengapa kamu bisa merasakan hal seperti itu? Nggak tahu juga, Bu. Hanya tiba-tiba saya malu dan takut saja. Tapi saya belum pernah mencoba untuk benar-benar berbicara saat diskusi, Bu. Baik. Nah, sikap guru dan temanmu sangat baik kepada kamu saat di kelas. Ketika diskusi, nah,
Kira-kira jika kamu diskusi nanti, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mencoba membaur dengan teman-teman agar saya terbiasa bersama mereka sehingga saya lebih mengenal mereka dan berani mengungkapkan ide-ide saya. Baik. Apakah ada rencana lainnya? Hmm, rencana yang lainnya sepertinya bersama teman-teman, Bu. Begitu? Saya akan lakukan adalah menemui Ibu dan Bapak Anto untuk menceritakan masalah saya. Oke. Nah, hmm, itu cara yang baik yang kamu lakukan. Nah, kamu akan belajar dari diskusi ini, kamu akan belajar ya berlatih di rumah, bergaul dengan temanmu ya. Ibu sangat senang sekali dengan apa yang kamu pikirkan. Baik, Bu, saya akan lakukan adalah pertama mungkin saya akan berdiskusi menemui Ibu dan Pak Anto untuk menceritakan masalah saya. Dan hari ini saya akan langsung menemui Pak Anto, kemudian pulang sekolah saya juga akan bertemu Ibu. Baik, Ibu senang sekali dengan diskusi kita hari ini. Apa komitmenmu agar semua ini terlaksana dengan lancar? Pertama-tama saya akan menemui Ibu dulu dan Pak Anto untuk menceritakan masalah saya. Terus sepulang sekolah saya nanti saya akan melatih di rumah, berbicara di depan cermin agar saya terbiasa, Bu. Baik, siapa yang akan membantu kamu agar semuanya ini dapat terlaksana dengan baik? Saya meminta teman saya yang bernama Yudi, Bu, untuk mengingatkan saya. Oke, baik. Ini sangat baik sekali. Ibu sangat senang. Terima kasih, Bu, untuk solusinya permasalahan yang saya hadapi. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu Daniar. Waalaikumsalam. Maaf nih, Bu, saya ganggu waktu Ibu. Kalau Ibu berkenan, ada ke waktu luang? Saya nih nak cerita. Boleh lah. Sila, sila, sila. Suka saya. Kebetulan nih, saya ini lagi kosong. Nanti saya tuh jam akhir saya baru masuk. Gimana kalau ke ruangan saya, Jak? Boleh, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas kesediaannya. Sama-sama. Saya pun suka benar Ibu bisa berbagi dengan saya. Makasih ya, Bu. Ibu percaya sama saya. Gimana, Bu? Gimana, Bu? Apa yang bisa saya bantu? Gini, Bu. Saya sebenarnya ada masalah. Saya nih baru aja ditegurkan oleh Pak Sekolah. Oh, gitu. Memang Ibu ada salah apa? Pengawas sekolah tuh, Bu, laporkan saya setelah dia melakukan supervisi. Apa pula? Ada masalah ke? Sepertinya pengawas tersinggung karena saya supervisi itu saya menggunakan sumber-sumber belajar yang lain, tapi saya tetap mengacu pada kurikulum, tapi saya tak menggunakan buku teks. Hmm, hmm, gitu rupa masalahnya ya. Jadi tujuan Ibu nih cerita dengan saya nih untuk apa lah?
Inilah Bu, saya nih nak ingin cari solusi. Sebaiknya apa yang saya lakukan sekarang nih? Hmm, Alhamdulillah Bu. Memang sebaiknya Bu, kalau kita nih ada masalah, memang kita ceritakan. Kalau saya boleh tahu Bu, ngapalah Ibu tuh ngajar tak pakai buku? Tak pakai buku teks tuh yang Ibu bilang tadi. Ngapalah? Gini Bu, menurut saya tuh bahan materi pembelajaran tuh boleh-boleh aja kita cari dari mana, yang penting kan sesuai dengan kurikulum. Hmm, Kalau alasan lain ada tidak? Ngapa sampai Ibu Hmm, makai materi-materi yang di luar gitu, Pak? Ada alasan lain enggak Ibu tuh? menurut saya kan saya ngambilnya dari internet. Murid saya bisa literal digital tanpa batas maksud saya tuh, sehingga murid saya dapat meningkatkan wawasannya terkait materi yang saya sampaikan, dan tidaklah tergantung pada buku pembelajaran, sehingga niat hati gini Babu, biar murid tuh dapat menemukan konsep-konsep materi dari hasil literasi digital tersebut, gitu Babu maksud saya tuh. Gitu. Terus Ibu sampaikan enggak nih yang apa yang Ibu pikirkan alasan Ibu yang ini nih ke pengawas Ibu? Udah, Bu, tapi beliau tuh tak nerima alasan saya. Alasannya tetap harus pakai buku-buku teks pembelajaran. Hmm, Sikap kepala sekolah Ibu gimana? Apakah dia tuh nyalahkan Ibu, Kak? Iya, Bu. Pak sekolah tuh juga ikut nyalahkan saya. Gitu ya, Bu. Iya, Bu, saya tuh merasa dipojokkan. Menurut Menurut Ibu, Ibu, kira-kira bagaimana cara meyakinkan Pak sekolah ya bahwa yang saya lakukan itu udah benar, Bah? Banyak sih, Bu, ide dari kepala saya nih agar bisa menerima argumen saya. Tapi itulah, bingung kalau saya. gitu, mana ya? Kalau gitu, Bu, eh, sepertinya hmm, prioritas apa yang akan Ibu lakukan biar Ibu tuh bisa prioritas pertama lah yang akan Ibu lakukan biar Ibu dapat meyakinkan kepala sekolah Ibu tuh kalau apa yang Ibu lakukan tuh udah benar gitu, Pak. Caranya, cara yang pertama mungkin saya akan mencari aturan. Adakah yang mengharuskan kita diwajibkan pakai buku-buku teks pembelajaran tuh saat dengan tiap kita ngajar? Hmm. Itu yang Terus pertama yang saya lakukan tuh. kira-kira ada lagi enggak cara lainnya? Kalau saya nanti udah bercari, terus saya tak nemukan itu, maka saya akan sampaikan ke kepala sekolah. Hmm. Selain itu, Bu, ada lagi enggak cara lain? Kira-kira. Apa lagi ya? Kayaknya saya akan bertanya pada sumber yang terkait lah Bu dengan masalah saya nih. Narasumber seperti apa yang Ibu cari nanti nih? Ya, saya coba cari pengawas yang lain lah Bu, atau fasilitator daerah yang eh, berkaitan dengan cara mengajar saya ini, cara mengajar saya nih. Hmm, Bagus benar ide Ibu tuh. Hmm, Apa komitmen Ibu terhadap ide Ibu tadi itu biar berjalan lancar? Komitmen Ibu ya. Komitmen saya akan melakukan, menanyakan kepada pengawas dan pengawas tersebut, dan jawaban mereka akan menjadi acuan saya dalam menindaklanjuti masalah ini. Kalau memang benar mereka, saya akan sampaikan kepada kepala sekolah dan meyakinkannya dengan aturan-aturan wajib. Tidak menggunakan buku pelajaran saat kita ngajar.
gitu ya. Kalau seandainya nih Bu, ada memang aturan yang mewajibkan kita menggunakan buku pembelajaran saat kita belajar, kira-kira tindakan Ibu tuh apalah? Ya, pertama-tama saya minta maaf lah sama Pak Sekolah, sama pengawas. Pokoknya dalam pembelajaran itu saya tuh harus menggunakan buku-buku pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar tuh. Alhamdulillah, Ibu nih hebat benar, bijaksana Gi. Saya nih yakin sekali ya kalau Ibu ini bisa menyelesaikan masalah ini dengan solusi yang terbaik itu. Insya Allah, Bu. Terima kasih banyak Ibu sudah jadi mendengar permasalahan saya dan bersama-sama mencarikan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Sama-sama